pada seluruh masyarakat di Lampung, perlu saya sampaikan bahwa sehat itu tidak mahal. Oke. Yang mahal adalah kalau kita sudah jatuh sakit. Mari kita cegah, termasuk stunting. Kita cegah stunting dengan memanfaatkan makanan yang ada, dan kita tekadkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2025. Halo, selamat siang. Sahabat Lampung Pos, apa kabar? Sehat semua ya? Seperti kami yang sangat sehat sekali. Kita berjumpa lagi dalam program Ayo Sehat, Lekas Berobat. Baru-baru ini, Lampos.co menyiarkan sebuah berita yang berjudul tentang Rektor Universitas Malahayati raih penghargaan Dharma Karya Kencana dari BKKBN RI. Ya, penghargaan tersebut tentu saja merupakan hasil atau buah dari kerja keras Rektor Universitas Malahayati bersama segenap sivitas akademikanya yang membuahkan hasil manis dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Lampung. Namun seperti apa sih sebenarnya upaya-upaya nyata tersebut dan bagaimana mereka melakukannya? Adakah tantangan-tantangan yang dihadapi? Mari kita bersama-sama kita menyapa tamu kita, Bapak Rektor Universitas Malahayati, Dr. Ahmad Faris. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat sore Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Semakin tampan saja Pak setelah menerima penghargaan sepertinya Pak. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat atas penghargaan dari BKKBN ya Pak. Kita ketahui bersama penghargaan dari BKKBN itu bukan hal yang mudah didapatkan karena pasti mereka punya indikator tolak ukur untuk menentukan yang bersangkutan layak atau tidak ya Pak ya. Sebelum kita sampai pada apa saja yang dilakukan oleh Malahayati untuk membantu menurunkan angka stunting di Lampung, Pak boleh tolong jelaskan kepada sahabat Lampung Pos semua, sebenarnya stunting itu sendiri apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa stunting itu adalah suatu kondisi di mana seorang anak pertumbuhannya tidak sesuai dengan kondisi normalnya, terutama dari sisi tinggi badan. Yang paling utama. Jadi pertumbuhannya, kalau dulu orang mengenal disebutnya seperti orang pendek atau tebal gitu ya. Tapi tidak semua orang tebal stunting, mungkin ada kelainan ya gitu. Jadi intinya stunting adalah gangguan pertumbuhan yang menyebabkan bahwa pertumbuhan anak tidak sesuai dengan umurnya. Jadi salah satu indikator stunting adalah tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya. Panjang badan tidak sesuai. Iya. Kalau tinggi badan tidak sesuai, biasanya juga berat badannya juga tidak sesuai ya Pak ya? Tidak sesuai. Iya. Dan apakah stunting hanya melulu soal tinggi badan atau ciri fisik saja Pak? Adakah hal lain yang menjadi dampak dari stunting itu sendiri Pak? Kalau masih tahap awal, hanya dilihat tampak dari ciri fisik saja, fisik badan. Jadi tinggi badan dan berat badan. Tapi memang pada fase perkembangan lanjut, karena gangguan pertumbuhan badan biasanya akan diikuti oleh gangguan pertumbuhan organ-organ di dalamnya, termasuk otak. Nanti akan terjadi gangguan-gangguan pada perkembangan dari otaknya sendiri. Akibatnya yang bisa tampak adalah nanti gangguan mungkin dari aspek gerak motoriknya, gerak bicaranya, atau sensorik dan sebagainya. Tapi tahap awal yang bisa tampak lihat adalah gangguan dari pertumbuhan fisiknya. Jadi memang stunting itu menjadi tantangan terbesar dalam upaya pembangunan SDM di Indonesia ya Pak? Betul sekali. Karena itu Universitas Malahayati sama seperti pemerintah daerah dan beberapa pihak lainnya fokus pada upaya penurunan stunting. Betul. Pak, sebenarnya apa yang membuat angka stunting ini tinggi Pak? Memang sih berdasarkan informasi berita yang diinformasikan oleh pemerintah, Dinas Kesehatan terutama, bahwa angka stunting sebenarnya sudah menurun. Tapi tetap relatif masih tinggi dan butuh penurunan Pak. Apa sebenarnya yang menyebabkan kasus stunting ini tinggi Pak? Ya, ini dari hasil penelitian kami. Karena kami juga sudah banyak melakukan penelitian terkait dengan stunting ini. Kalau khususnya di Lampung, jadi khusus di Lampung ini dan mungkin juga sama di daerah-daerah lain di Indonesia ini, penyebab stunting ini yang pertama adalah karena
kesalahan di dalam informasi pola makan. Kesalahan dengan informasi pola makan. Kemudian yang kedua adalah perilaku sehat yang masih belum membudaya di masyarakat. Banyak perilaku yang tidak sehat. Nanti akan saya jelaskan satu-satu. Kemudian yang ketiga adalah bahwa sebetulnya terkait dengan informasi tadi, sehingga makanan yang dikonsumsi oleh keluarga banyak yang tidak tepat, tidak sesuai untuk pertumbuhan gizinya. Karena tadi penyebab pertama karena mungkin kesalahan informasi. Ini satu contoh. Sekarang sudah tren orang mengkonsumsi fast food. Oke. Akibatnya dibawa juga ibu hamil pun cenderung makan fast food. Iya. Dianggapnya itu makanan yang bergizi. Melihat orang Eropa badannya tinggi besar, gitu Pak ya. Bergengsi juga. Karena memang marketingnya di semua media, di TV, di mana-mana ya Pak ya. Itu ya buat dampak informasi sehingga terjadi kesalahan pola bahwa perlu dimakan itu. Salah menangkap memaknai informasi ya Pak. Kemudian dari aspek perilaku sehat memang yang masih rendah, banyak perilaku tidak sehat. Yang paling umum di Indonesia ini merokok. Merokok di rumah itu masih tinggi sekali. Ini kan tidak menyadari seorang perokok itu adalah seorang pembunuh. Karena yang dia bunuh orang lain, bukan dirinya. Wahai perokok, bukan saya ngomong ya, Pak Rektor yang ngomong. Pak Rektor ngomong ini, Pak Rektor adalah dokter ya. Pak Rektor bilang perokok adalah pembunuh. Ya. Jadi yang menjadi korban justru masyarakat sekitar. Nah, kalau di rumah tangga, karena di rumah mungkin yang luasnya terbatas, daerahnya tertutup, ya asapnya muter di situ saja. Dihiruplah oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Si perokok sudah kebal, sudah tahan memang. Sudah terlanjur hitam ya Pak paru-parunya Pak ya. Tapi masyarakat sekitarnya, istrinya, anaknya, terutama bayi, balita kalau ada di rumah itu yang sangat-sangat tidak tahan. Nah itu yang mereka lupa bahwa itu yang menyebabkan menjadi pertumbuhannya terganggu. Kenapa pertumbuhan fisiknya terganggu? Karena tadi kesehatannya terganggu akibat tadi. Oke, seperti itu korelasinya. Ya, bahwa ada pergangguan pertumbuhan yang disebabkan karena gangguan kesehatan yang dialami. Iya. Gangguan tersebut karena asap rokok ya. Saya memang tidak henti-henti Pak mengedukasi sahabat Lampung Pos supaya yang merokok ayolah stop lah gitu ya. Ya minimal belum bisa stop, keluar ruangan dulu lah. Keluar ruangan. Hargailah manusia lain ya Pak. Orang lain. Yang tidak merokok ya Pak ya. Dan berhak menghirup udara yang segar yang betul. bersih. Iya. Begitu ternyata ada korelasinya ya Pak ya. Betul. Jadi, kemudian bagaimana Pak? Persepsi yang salah selainnya apa nih Pak? Nah kemudian persepsi yang salah, ya tadi kembali lagi dianggapnya makanan yang sehat itu adalah makanan yang daging harus ini, roti dan sebagainya ya, pakai mentega. Betul, tidak salah itu. Tetapi tidak hanya itu. Protein bisa kita dapatkan dari yang sederhana kayak tempe. Dari kedelai itu cukup bagus. Dan itu makanan khas Indonesia. Bahkan tempe katanya disebut sebagai superfood ya Pak? Ya, betul. Karena kandungannya katanya lagi berdasarkan riset itu setara dengan daging merah ya Pak? Betul. Jadi nah ini yang tidak Jadi jangan sedih buat kita makan tempe ya. Betul. Dan itu sangat bagus. Kenapa? Seratnya tinggi. Seratnya tinggi Pak. Kemudian seratnya tempe itu serat nabati yang diterima oleh tubuh. Beda dengan serat daging. Oh gitu ya Serat Pak daging tubuh kadang banyak yang tidak bisa menerima gitu. Jadi serat hewani jauh lebih bagus serat nabati daripada serat hewani. Dan itu dibutuhkan oleh anak-anak ya Pak ya. Betul. Untuk mencukupi asupan gizinya. Dan ada lagi masyarakat terutama kalau di pedesaan rata-rata kan punya pekarangan. Mereka tidak memanfaatkan dengan hal-hal yang sangat utama dibutuhkan terutama untuk kebutuhan gizi keluarga. Padahal banyak sekali tanaman bahan-bahan makanan, bahan-bahan konsumsi yang bisa kita tanam sendiri di pekarangan dengan murah istilahnya. Dan Indonesia alhamdulillah memang alamnya subur, rata-rata bisa hidup. Ini satu contoh yang sederhana, kelor. Daun kelor. Nah, daun kelor ini itu di mana-mana bisa tumbuh. Tapi ada salah satu budaya di Indonesia ini yang masih salah satu persepsi ya tidak merata di semua di beberapa daerah.
daun kelor itu peruntukannya untuk orang mati. Kalau orang sudah mau mati, musir jin dan sebagainya. Kami di Malahayati itu menanam kelor dari gerbang masuk sampai semua kampus tanah kosong. Kata orang Malahayati itu banyak jinnya ya, kok nanam kelor? Saya bilang terbalik, itu kelor zaman dulu untuk jin. Kalau sekarang jinnya sudah berubah jadi penyakit semua. Jadi kelor untuk melawan penyakit, untuk melawan gizi. Ternyata kandungan gizinya, dan itu sudah banyak baik peneliti luar negeri maupun peneliti di dalam negeri yang sudah meneliti kandungan kelor, ternyata sangat-sangat baik sekali, sangat lengkap kandungan gizinya, terutama vitamin dan mineralnya. Kalau masyarakat bisa memanfaatkan kelor, Pak, bisa diolah seperti apa, Pak, biasanya Pak kelor ini, Pak? Bagi yang seperti saya masih awam nih Pak ya, masih belum sering atau belum terbiasa dengan kelor yang dimakan gitu Pak ya. Untuk masyarakat seperti saya yang belum terlalu terbiasa dengan kelor, biasanya diolah seperti apa Pak supaya agak ramah di lidah Pak? Ya, jadi kelor bisa diolah menjadi bahan apa saja, dicampurkan dengan bahan apa saja. Misalnya pembuatan biskuit bisa, dibuatkan lauk pauk, buatkan sayur juga bisa, buat sayur kelor, bukan hanya sayur bening, sayur santan pun bisa. Nah, kami sudah mencoba meramu beberapa resep untuk bahan, saya yang tadi belum sempat kita bawa ya, nanti kan kita kirimkan, untuk salah satu cara mengolah kelor. Kebetulan salah satu peneliti kami, Pak Dr. Desi Hermawan, dan kemarin dengan Prof. Erna itu juga yang meneliti itu sehingga menerbitkan buku resep tentang untuk olahan dari kelor. Bisa diolah macam-macam, dari makanan pokok, makanan pendamping, dan maupun cemilan. Kami juga sudah membuat biskuit untuk cemilan, dan kita buat teh celup untuk kesehatan juga sudah. Jadi Universitas Malahayati bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang ini yang penting, yang baik untuk tubuh, tapi juga sudah memproduksi ya Pak? Iya. Makanan jadi kita yang memproduksi bisa menurunkan angka stunting dengan daun kelor. Daun kelor. Karena memang orang kebanyakan kan, waduh rasanya terlalu tajam katanya ya. Kalau kata orang Jawa tuh langu gitu, terlalu kuat sekali. Ternyata bisa kita olah gitu dengan beberapa metode. Dan memang sebegitu pentingnya penurunan stunting ini sampai masuk ke dalam prioritas pembangunan nasional ya Pak ya, termasuk untuk di Lampung juga ya Pak ya. Tapi tidak masalah karena kita punya banyak alternatif untuk menurunkan stunting itu sendiri Pak ya, dengan memanfaatkan bahan makanan tadi. Iya, bahan makanan yang relatif murah sebenarnya Pak ya. Betul, sangat murah. Tempe, bukan murah lagi, sangat murah. Sangat murah. Jadi sebenarnya bukan bicara soal kemiskinan lagi ya Pak stunting ini ya Pak ya. Betul. Tapi lebih pada gaya hidup. Gaya hidup dan informasi masyarakat, tingkat pengetahuan masyarakat. Di samping tadi ada aspek budaya juga yang tadi salah persepsi ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kalau di Lampung kayaknya dari tempat-tempat kami yang sudah mereka mulai menyadari. Dan satu lagi kami juga diajak bekerja sama oleh BKKBN Pusat Pak. dalam rangka pengembangan gizi tadi, dengan kita kembangkan namanya ada program Dahsyat. Apa itu program Dahsyat ini Dapur Sehat. Singkatan dari Dapur Sehat Dahsyat gitu ya. Nah, itu. Jadi supaya masyarakat mudah mengingatnya. Nah, itu yang kita terjunkan mahasiswa ke lapangan dan mereka menggerakkan Dahsyat tadi. Apa saja Pak yang dilakukan dalam Dahsyat itu? Itu tadi mulai dari merubah persepsi masyarakat tentang langsung ke desa-desa ya Pak? Ya, langsung desa-desa. Mahasiswa kita terjunkan dan bermalam di sana. Desa mana saja yang sudah menjadi sasaran kita Pak? Awal tahun di Kota Bandar Lampung. Kota Bandar Lampung itu ada 11 kecamatan waktu itu. Kemudian tahun kedua di Kabupaten Tanggamus tahun yang lalu. Itu juga saya lupa 13 kecamatan. Tahun ini nanti bulan Agustus kita akan terjunkan lagi 600 mahasiswa di Kabupaten Tanggamus lagi. Jadi total ada berapa mahasiswa yang terlibat Pak dalam? Sudah 3 tahun ya, kurang lebih sudah 1.500-an mahasiswa yang sudah terlibat. Berdasarkan informasi dari mahasiswa, apa saja Pak tantangan yang mereka hadapi di masyarakat desa tentang edukasi menekan stunting ini Pak? Ya, kalau untuk evaluasi persepsi masyarakat terutama terhadap penerimaan terhadap pola makanan bergizi, yang sederhana positif.
Yang paling berat memang yang tadi yang merubah Budaya? perilaku sehat. Bukan perilaku sehat. Perilaku Budaya sehat. bisa. Lama-lama masyarakat paham bahwa kelor itu bukan kampuhan, Bukan kelor jin. itu bisa ngusir Bukan setan jin. itu karena kandungan gizinya yang luar biasa kan gitu kita bilang, kita balik. Iya. Karena kandungan gizinya luar biasa, jin aja takut gitu. Apalagi Pakai penyakit stunting ya Pak. Pakai stunting. Tapi memang yang sulit perilaku tadi ya Pak. Yang Ya? perilaku sehatnya, terutama yang merokok dalam keluarga, itu yang sedang kita anukan, kita prioritaskan, karena memang di Indonesia masih menjadi hal yang sangat-sangat menonjol itu satu perilaku yang salah, merokok dalam rumah terutama. Kita tidak ya bilang himbau memang untuk diharapkan bisa berhenti merokok, tapi sebelum berhenti merokok kita harapkan merokok di luar rumah, tidak boleh merokok di dalam rumah. Gitu. Iya, jangan mengotori paru-paru yang masih bersih ya Pak. Iya, Terutama betul. anak-anak yang kalau orang dewasa Betul. mungkin bau rokok bisa menghindar, tapi kalau anak-anak bau rokok dia menganggap mungkin dia belum terlalu terganggu Iya, ya Pak ya. tidak terlalu ganggu. Apalagi saat sedang bermain, itu kasihan memang ya Pak ya. Dan banyak anak-anak usia dini, remaja-remaja usia dini, tingkat-tingkat SD, itu juga merokok karena mungkin tercemar dari awal di dalam rumah dengan bau rokok lama-lama menjadi rasa Biasa. kecanduan juga. Akhirnya. Oh, Di desa itu jangan kaget, banyak anak-anak SD yang merokok gitu. kasihan ya Pak. Ya. Nah itu yang sekarang memang edukasi yang cukup berat kita merubah itu, karena dampaknya cukup besar, pengaruhnya cukup kuat terhadap stunting. Baik Pak, jadi misalnya jika ada seorang anak yang sudah terlanjur stunting Pak, Ya. apakah anak tersebut bisa mendapatkan treatment khusus supaya dia bisa sembuh dari stunting itu Pak? Bisakah anak yang stunting membaik dan tidak lagi menjadi stunting Pak? Adakah treatment khusus yang bisa dilakukan Pak? Baik, untuk treatment anak yang menderita stunting adalah dengan meningkatkan gizinya, memperbaiki gizinya agar ke depan, dan juga mengobati kalau ada kelainannya, agar ke depan dia mampu beradaptasi, tetapi tidak bisa menghilangkan stuntingnya. Oh begitu. Jadi kondisi stunting tidak akan bisa dihilangkan kalau dia sudah masuk dalam usia lebih dari 1000 hari. 1000 hari ini kurang lebih 3 tahun Oke. usia. Jadi anak usia kalau sudah sampai dengan usia 3 tahun lebih, nah itu sudah tidak bisa lagi kita perbaiki stuntingnya. Iya. Tapi gangguan akibat stuntingnya masih mudah-mudahan masih bisa. Ada beberapa kalau dia tidak parah ya. Kecuali kalau memang gangguan organnya sudah terlanjur sudah cacat, nggak bisa lagi kita perbaiki. Gangguan kognitifnya mungkin Pak, apakah Ya. masih bisa tertolong? Nah ya itu yang terbantu, masih Pak? bisa. Masih bisa. Bisa selama dia belum mengalami gangguan cacat yang berat. Kalau cacat mental yang berat misalnya dan sebagainya, nah itu juga nggak bisa. Tapi kalau masih ringan masih bisa kita perbaiki ke depan, termasuk kecerdasannya dan gangguan motoriknya dan sebagainya. Jadi memang 1000 hari pertama dalam kehidupan seorang anak itu adalah masa yang sangat menentukan. penting. Pak. Bagaimana boleh dijelaskan Pak, misalnya 6 bulan pertama kemudian sampai ke 3 tahun seperti apa Pak pemenuhan gizi yang harus dilakukan oleh ibu-ibu? Bolehkah mereka anak-anak ini diberikan makanan instan misalnya Pak, atau frozen food, atau memang ya berikan saja makanan-makanan asli seperti apa Pak? Iya, iya. Nah, jadi 1000 hari itu dimulai dari kandungan. Oke. Jadi mulai dari ibu hamil itu sudah diharapkan untuk selalu mengkonsumsi makanan sehat. Nah, tidak menggunakan makanan-makanan yang tidak terlalu menggunakan zat-zat perangsang rasa ya. Zat-zat perangsang rasa yang terlalu kuat, terlalu banyak, atau zat-zat sintetis ya, perangsang sintetis, rasa-rasa sintetis itu. Jadi banyak kan menggunakan makanan-makanan yang alami, termasuk pewarnanya. Demikian juga. Itu pada saat kehamilan. Nah pada saat 6 bulan pertama memang ya standar itu wajib hanya diberikan ASI. Hanya diberikan ASI. Jadi pengertiannya ASI eksklusif itu bukan selalu diberikan ASI, tapi juga diberikan yang lain. Nah, itu tidak benar. Tidak eksklusif itu ya Pak? Tidak eksklusif. Yang namanya eksklusif itu hanya diberikan ASI sampai usia 6 bulan. Nah ini yang kadang-kadang tadi pengaruh informasi, ada
susu yang formula, toto membuat ya, orang ya. yang anak jadi cerdas, jadi pilot, jadi otaknya nyala lampunya kan nyala seperti lampu di atas ya, Pak, ya. Memang luar biasa iklan-iklan dan Iya. itu sangat berpengaruh besar Betul. pada orang masyarakat desa ya. Jadi akademi kan dianggap wah itu kalau sekedar dicampur boleh atau sekedar mungkin dicampur buah, belum lagi budaya juga di desa bahwa anak itu harus dikenalkan dengan nasi pisang dan sebagainya bayinya. Iya. Nah itu kan sangat berbahaya, khususnya belum mampu untuk mengolah itu. Nah, kalau sudah dia mulai makan, jadi di atas 6 bulan mulai dikenalkan dengan makanan. MPASI, Pak. Nah dikenalkan dengan pola makan itu juga sama. Diharapkan makanan pendamping ASI itu adalah makanan-makanan yang alami, dibuat sendiri gitu. Jadi tidak memberi, memang ada sekarang jajanan jadi, tapi yang betul-betul MPASI yang sudah terdata itu boleh dalam bentuk misalnya biskuit dan sebagainya. Tapi dibuat sendiri boleh. Di samping pengenalan kepada, nah ini harus anak itu kita kenalkan, meraba makanan. Dikenalkan makanan itu dengan dia meraba. Nah kebanyakan orang tua nggak melarang itu karena nanti kotor rumahnya. Justru gitu, itu yang harus. Gitu ya, jadi Pak, merangsang. Jadi jangan kaget kalau anak sudah umur setahun nggak mau makan, nggak mau apa, terus karena memang tidak pernah dikenalkan dengan makanan. Jadi bukan hanya dikenalkan rasa, tapi juga mereka harus tahu teksturnya ya, Pak ya. Bubur pun taruh dia pegang remet-remet nggak apa-apa, dia pegang masukkan mulutnya. Yang dijaga oleh orang tua tadi tangannya dibersihkan dulu misalnya kan gitu ya. Jadi jangan. Nah, jadi anak harus betul-betul merasa familiar dengan apa yang dia mau. Karena pengenalan anak dalam lingkungan tahap awal adalah melalui mulut, bukan melalui mata. Pengenalan justru melalui mulut. Baru nanti setelah itu perkembangan selanjutnya baru melalui mata dan telinga dan selainnya panca inderanya. Nah, jadi memang penting untuk mengenalkan anak-anak tekstur makanan yang dimakan mereka ya, Pak. Dari situ timbul ketertarikan mungkin ya, Pak ya. Iya, karena dia sudah mengenal nanti mulai dari makanan bubur, makanan kenal kemudian mulai makanan padat. Kasihkan saja. Mungkin akan dihancur-hancurkan dia. Mungkin dari sepanjang jari cuman kemakan hanya sepujungnya, sisanya jatuh ke lantai. Ya itu sudah namanya anak-anak gitu. Kalau anak kecil sudah bisa makan rapi, kita makanlah bingung. Kita takut ya, Pak. Takut. Untuk lauknya, Pak, sebaiknya seperti apa lauk untuk di 1000 hari pertama ini, Pak? Jadi kalau untuk lauknya yang cuma lauk-lauk alami. Jangan lauk-lauk yang fast food. Kemudian ya harus tidak boleh terlalu tinggi lemak, tidak boleh juga terlalu tinggi kandungan asam dan pewarnanya. Jadi kecuali asam dari buah gitu ya, rasa asam dari buah. Kebanyakan ibu-ibu muda biasanya yang punya anak baru 1 gitu, Pak ya, itu bersemangat mencarikan ikan-ikan terbaik untuk anaknya. Betul. Misalnya yang salmon, yang mahal-mahal gitu, Pak ya. Jarang menggunakan ikan yang memang dimakan sehari-hari di keluarga, misalnya seperti ikan kembung, ikan layang. Itu seperti apa, Pak, sebenarnya? Apakah memang tepat seperti itu atau memang gunakan saja makanan yang biasa kita makan sehari-hari? Ya, itu salah satu informasi yang salah. Jadi dikatakan bahwa ikan yang terbaik itu ikan salmon. Iya. Padahal dari hasil penelitian, baik penelitian kita dalam negeri maupun luar negeri, yang terbaik ikan kembung. Ikan kembung. Kandungan proteinnya lebih baik dari ikan salmon. Salmon itu malah berbahaya kan. Tergantung dia asalnya dari daerah. Ada perairan-perairan di Eropa yang lautan mana itu yang memang banyak kandungan merkurinya tinggi. Iya. Gitu ya. Jadi ya justru lebih bagus kasih makan ikan kembung, ikan bandeng, ikan-ikan lokal. Asal dimasak. Banyak orang juga tidak mau memberikan ikan. Nanti cacingan katanya. Padahal salah. Salah. Itu sumber protein ya, Pak? Iya, sumber protein. Gitu ya. Jadi untuk ikan pun juga ikan lokal tuh malah bagus. Lebih bagus ya, Pak ya. Kemudian selain memperhatikan asupan lauk, juga susu ya, Pak, yang harus terus diberikan untuk mencegah stunting. Seperti apa takarannya, Pak, setelah anak itu lepas dari ASI eksklusif menuju ke kita katakan saja ke 5 tahun, usia 5 tahun. Seperti apa, Pak, pemberian susu yang sebaiknya dilakukan? Kalau sampai 2 tahun pertama, kalau ASI ibunya masih mencukupi, ya tidak perlu ditambahkan ASI formula.
Jadi ingat, ASI itu jauh lebih baik dari susu Wahai formula. ibu-ibu pede lah nih ya, kata Pak Rektor, kata Iya. Pak Dokter, ASI kita lebih bagus daripada susu formula yang katanya jadi pilot dan jadi dokter itu ya. ASI kita jauh lebih bagus, berkualitas ya Pak, dibandingkan susu formula buatan pabrik. Iya, betul. Jadi betul. pede lah gitu ya Pak ya. Betul. Kecuali kalau memang sudah tidak mencukupi ASINya, Oke. mungkin ibu-ibu berkurang dan sebagainya. Tapi rata-rata sampai 2 tahun masih bisa. Jika memang sudah kurang, bisa ditambahkan dengan susu pendamping ya Pak ya. Pendamping. Ada lagi cara kalau ibu-ibu misalnya dia sibuk, dia bekerja, jadi boleh ASINya dia diperah, Oke, ya disimpan di freezer. dibekukan. Dibekukan, sekarang sudah packingnya sudah ada mulai dari Iya. bayi awal dari Iya. 30 cc sampai botol-botol yang itu ada semua. Nah itu Iya. boleh diberikan melalui botol atau melalui tapi ASI, Oke, bukan susu formula. ya, begitu. Jadi memang ASI paling top ya Pak ya. Ya, ASI paling top. Baik, setelah melakukan edukasi ke beberapa desa Pak terhadap warga yang rentan terkena stunting, kira-kira ke depannya apalagi yang akan dilakukan oleh Sivitas Universitas Akademika, Sivitas Universitas Malahayati untuk menurunkan stunting ini Pak? Ya. Ya masih tetap edukasi, yang pertama masih tetap itu edukasi dengan keluarga. Kan keluarga kita ini cukup banyak gitu. Kabupaten pun baru kami jangkau baru 2. Baru Tanggamus dengan di samping juga dibantu dengan ya ini tadi melalui podcast, melalui berita, informasi. Kita juga akan tetap menentukan di samping memang melatih mahasiswa, mereka juga ambil data. Jadi tetap ini masih kita polakan untuk mengambil data dan juga mengedukasi di tempat-tempat baru serta mengevaluasi Oke. yang sudah dilakukan yang lalu. Target ke daerah mana lagi nih Pak ke depan? Tahun ini masih Tanggamus. Oh masih Tanggamus. Masih Tanggamus. Tahun depan baru nanti kita akan cari kerjasama lagi dengan kita lihat data-data nanti di mana yang stuntingnya masih bermasalah untuk tahun depan. Harusnya tadi Pak Rektor kesini bawa sampel produknya ya Pak ya. Makanan dari daun kelor ya Pak ya. Iya, iya. Tadi ada Produk-produknya. snack, ada olahan keripik ya Pak ya. Ada keripiknya, bukan teh celup Oh teh celup, yang sudah wah. kita buat ya. Sama satu buku resep. Buku resep. Mhm. Memang dipersiapkan untuk ada tim yang fokus untuk menurunkan stunting ya Pak ya di Malahayati ya Pak ya. Jadi mulai dari Semua membuat prodi. resep sampai ke produksi makanannya. Semua prodi kita kembangkan. Kebetulan Oke. kami punya prodi farmasi, yang D3 kita kembangkan untuk membuat biskuit. Oke. Yang S1 kita kembangkan untuk membuat teh celupnya. Oke. Karena sudah membutuhkan teknologi lagi, karena membutuhkan kemasan. Kemudian ada beberapa prodi yang juga mengembangkan di kedokteran itu dari kulit pisang. Keripik dari kulit pisang. Kemudian ada beberapa juga teman-teman prodi di samping mereka juga sudah tidak membuat produk tetapi mengembangkan resepnya. Jadi saya katakan ya, jadi sampai ada yang 2 orang lah yang sudah menciptakan resepnya gitu ya, sudah dipatenkan untuk resep. Dan makanan itu diberikan kepada warga sasaran ya Pak ya? Iya, warga sasaran. Oke. Jadi memang betul-betul beraksi nyata untuk membantu meningkatkan status gizi anak-anak ya Pak? Mereka Pada merasakan saat- kita bisa buat makanan kekinian kok, apalah saya kalau saya memang nggak hafal ya. Ada yang puding terus dikasih coklat, dikasih apa? Kita bisa buat itu. Dari daun kelor? Dari daun kelor. Oke. Salah satu campurannya ada daun kelornya. Iya ya, kalau dibuat puding mungkin nggak kerasa bahwa itu daun kelor ya Jadi Pak ya? kan anak-anak tuh kan senang makanan Iya, yang iya. seperti itu ya. Yang manis-manis Manis-manis. atau gurih-gurih Iya, ya Pak ya? gurih-gurih. Itu bisa Kemudian teh apa namanya teh bukan susu apa namanya? Yang dari susu kekinian ya susu, tapi kita campur juga dengan campuran kelor. Oh, oke. Jadi minuman Semacam anak-anak teh tarik mungkin Pak ya? Boba-boba itulah. Anak-anak itu kan seneng yang gitu-gitu juga. Iya. Itu kita buat Padahal juga. isinya daun kelor ya Pak ya? Ayo ketipu ya, bukan boba betulan tapi daun kelor. Oke. Jadi memang sangat inovatif ya Pak. Semoga apa yang dilakukan oleh Universitas Malahayati bisa menginspirasi kampus-kampus lain yang juga memiliki jurusan kesehatan ya Pak ya, Ya, kedokteran amin, atau amin, kesehatan ya, masyarakat lain, supaya geraknya semakin kuat nih Pak untuk semakin masif untuk menekan angka stunting yang ada di Lampung. Kalau gerak bersama pasti hasilnya akan lebih baik ya Pak. Iya, betul, betul. Bagaimana Pak komunikasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi? Adakah kerjasama yang dilakukan dengan Ada Pemprov, kita Pak? libatkan. Kita libatkan setiap kita kemarin kita melatih kepada para kader-kader tetapi kadernya pria.
Kalau kami membantunya, karena kita sudah mengkaji selama ini kan selalu yang menjadi sasaran kan ibu-ibu di desa Padahal itu. yang batu, yang keras, yang sulit adalah Yang sulit kaum Adam. bapaknya, yang memutuskan juga Iya, bapaknya. Kalau benar. sudah bapaknya bilang nggak usah. Nah, itu. Jadi bapaknya yang kemarin kita kumpulkan selalu, kita bina. Keren, Pak, keren. Gitu. Sangat menginspirasi. Baiklah, wahai kaum bapak, sayangilah keluargamu dengan tidak merokok dalam rumah ya. Ya, itu. Baik Pak, di akhir perbincangan kita mau dengarkan closing statement, imbauan supaya semua pihak bisa lebih aware, lebih peduli dalam menurunkan angka stunting di Lampung, Pak. Ya. Baik, pada masyarakat, seluruh masyarakat di Lampung, perlu saya sampaikan bahwa sehat itu tidak mahal. Oke. Yang mahal adalah kalau kita sudah jatuh sakit. Mari kita cegah, termasuk stunting. Kita cegah stunting dengan memanfaatkan makanan yang ada, dan kita tekadkan untuk mencapai Indonesia Emas tahun 2025. Yeay. Sehat itu Tidak mahal. tidak mahal, yang mahal itu berobat, ya kan? Jadi kalau nggak mau keluarin uang banyak ya sehat lah gitu Pak ya. Ya, Mulai dari manfaatkan bahan makanan yang ada di sekitar kita. Betul. Baiklah, terima kasih Bapak Rektor Sama-sama. Universitas Malahayati, Bapak Dr. Ahmad Farid. Ya. Terima kasih. Mungkin nanti next kalau datang lagi bisa bawain sampel keripik ya Pak ya. Keripik Siap-siap, dan nanti kelor. kita kirimin. Ya, Oke. bikin ya, kita kirim. Ya, ya. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sangat berkualitas ini Pak. Semoga dengan informasi ini semakin banyak Bapak Ibu gitu ya, pasangan muda, pasangan yang sudah punya anak cukup besar untuk tetap peduli pada gizi, asupan gizi anak-anak semua. Jangan merokok dalam rumah. gitu Iya, ya. betul. Dengar ya. Baiklah kalau gitu kami akhiri perbincangan kita pada sore hari ini. Sampai jumpa, tetap semangat.